Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friendly Erwin Roberto Simarimare dengan NIM 2417555004 dari Prodi D4 Kimia Terapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian PPT saya yang dari makalah saya dengan judul Pengembangan Material Anorganik Fungsional Berbasis Hidroksiapatid atau HP dan grafene oksida atau GO dalam scaffold poliuretane dari limbah PET untuk aplikasi biomedis. Kita masuk ke slide pertamanya, di mana pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan itu kerusakan tulang akibat penyakit maupun trauma membutuhkan material pengganti tulang atau bone graft substitusi yang aman, biokompatibel serta mampu mendukung regenerasi jaringan. Salah satu pendekatan yang banyak dikembangkan adalah penggunaan scaffold polimer komposit yang bersifat biokompatibel, biodegradable, dan memiliki kekuatan mekanik cukup. Poliuretane atau PU dikenal sebagai polimer yang dengan sifat mekanik baik, fleksibel tinggi, serta biokompatibilitas yang memadai. Namun, produksi PU umumnya menggunakan bahan baku petrokimia yang tidak ramah lingkungan. Untuk itu, dilakukan inovasi dengan memanfaatkan limbah plastik PET. Khususnya botol bekas sebagai bahan baku alternatif melalui proses glikolisis. Pendekatan ini tidak hanya untuk mengurangi limbah plastik, tetapi juga menghasilkan bahan dasar yang bernilai tambah untuk keperluan medis. Oke, untuk slide selanjutnya kita langsung ke prosedur penelitian, di mana ada beberapa tahap. Salah satunya itu pada sintesis PU atau dari limbah PET. Kitanya itu pertama-tama lakukan limbah PET dipotong kecil-kecil, dicuci lalu dikeringkan. Lalu limbah PET direaksikan dengan etilen glikol dan gliserol pada suhu 190 sampai 200 derajat Celcius menggunakan katalis ZN atau ZN AC2 kali, sehingga terbentuk poliol hasil glikolisis. Lalu polisasi dilakukan dengan penambahan MDI untuk menghasilkan PU. Lalu prosedur selanjutnya pembuatan scaffold PU, GO, dan HP dengan metode SCPL. PU hasil sintesis dilarutkan dalam DMF, lalu GO hasil sinokasi dan HP ditambahkan dalam larutan PU sesuai variasi komposisi. Lalu NaCl ditambahkan sebagai porogen, lalu campuran dituangkan dan cetakan dikeringkan hingga pelarut menguap. Lalu sampel direndam dalam air untuk melarutkan NaCl sehingga terbentuk pori interconnected. Lalu scaffold dikeringkan pada suhu rendah. Lalu sintesis GO, di mana grafit dioksida menggunakan metode humus termodifikasi dengan KMNO4 dan H2SO4 atau H3PO4 atau asam peroksida atau hidrogen sulfat atau kalium permanganat. Lalu campuran diproses hingga terbentuk GO, kemudian dicuci sampai netral dan dikeringkan. Proses oksidasi ini menambahkan gugus fungsi oksigen OH, COOH atau CO ke lapisan grafit. Hasilnya adalah GO yang berbentuk lapisan lembaran tipis dan sangat hidrofilik, mudah terdispersi dalam air. Lalu sintesis HP, metode yang dipakai yaitu metode presipitasi dalam larutan.
Lalu larutan CaCl2 ditambahkan ke dalam suspensi GO dan diaduk 30 menit pada suhu ruang 25 derajat Celcius. Larutan NH4 2 kali HPU4 diteteskan ke dalam campuran sambil dipertahankan pH-nya sekitar 10-10,3 dengan penambahan NH3 atau asam amonia. Campuran diaduk terus hingga terjadi presipitasi Ca10PO4 6 kali dan NOH 2 kali. Lalu endapan GO disaring, dicuci, dikeringkan lalu dipanaskan untuk meningkatkan kristalitasnya. Lalu di slide selanjutnya ada karakterisasi scaffold di mana menggunakan FTIR untuk mengkonfirmasi gugus fungsional PU, GO dan HP. Lalu XRD untuk analisis fase kristal HP, distribusi GO. SEMM untuk pengamatan morfologi permukaan dan ukuran pori. Uji mekanik atau UTM untuk mengukur kekuatan tekan. Terus TGA atau DSD untuk menganalisis stabilitas thermal scaffold. Terus ada uji biokompatibilitas di mana scaffold disterilisasi dan diukur dengan sel Australia U2OS medium culture DM FBS ada plus antibiotik. MTT assay dilakukan untuk menilai stabilitas sel setelah inkubasi. Pengamatan adesi dan proliferasi sel dilakukan dengan mikroskop infrared. Rancangan penelitian ini bersifat eksperimen laboratorium dengan rancangan yang digunakan sebagai berikut. Ada variabel bebas, komposisi GO dan HP pada scaffold PU, variabel terikat, sifat mekanik, thermal, morfologi, bioaktivitas dan bioaktivitas scaffold. Variabel kontrol yaitu metode sintesis, ukuran porogen NaCl serta sel U2OS. Lalu di slide selanjutnya kita langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Dari metode yang kita lakukan terdapat hasil dan pembahasannya sebagai berikut, yaitu FTIR membuktikan interaksi kimia PU, GO dan HP. XRD menunjukkan hilangnya puncak GO distortion dan stabilitas kristal HP. SEMTEMDX memperlihatkan porositas incorrect dan distribusi merata GO-HP. Uji mekanik menunjukkan peningkatan modulus tekan hingga 58,75 MPa, optimum 5%. Lalu TGA atau DSC memperlihatkan peningkatan stabilitas thermal. Lalu uji biokompatibilitas menegakkan sifat scaffold yang mendukung proliferasi osteoid. Dengan demikian, scaffold PU, GO, HP dari limbah PET memenuhi kriteria sebagai material anorganik fungsional yang potensialnya untuk aplikasi rekayasa jaringan dan tulang. Lalu kita masuk kepada kesimpulan berdasarkan penelitian ini yang telah dilakukan serta hasil analisa pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah yang diajukan sebelumnya. Adapun kesimpulan yang didapat yaitu pemanfaatan limbah PET sebagai limbah baku scaffold limbah botol plastik PET terbukti dapat diolah menjadi bahan bakar dasar PU melalui proses glikolisis menggunakan etilen glikol, dan katalis NaC 2 kali. Kemudian diproses lebih lanjut dengan MDI untuk menghasilkan prepolimer PU. Hal ini menunjukkan bahwa limbah plastik sebelumnya dianggap tidak bernilai tambah dapat dimanfaatkan menjadi material fungsional yang berpotensi dalam aplikasi biomedis, khususnya pada bidang rekayasa jaringan. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang lebih atau kurangnya, saya mohon maaf atas pendengaran yang perhatiannya saya ucapkan. Terima kasih.